Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nur Cahyani. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11, yaitu materi program linier. Nah, sebelum kita belajar materi program linier, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan prasyarat atau syaratnya kalian untuk mengetahui apa itu program linier. Nah, apa sih pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 3, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 3, 2X tambah Y lebih dari 10, dan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini masih banyak lagi ya contohnya. Nah, setelah itu kita harus bisa menentukan daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Contoh, yang pertama ada X lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menggambar koordinat kartesius. Nah, di sini sudah Ibu gambar koordinat kartesiusnya. Nah, karena X lebih dari sama dengan 0, maka X-nya harus bernilai positif. Maka daerah himpunan penyelesaiannya berada pada bagian kanan dari sumbu Y. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, contoh kedua, ada Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama kita lakukan masih sama, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Nah, ada Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada pada bagian atas sumbu X. Nah, di sini ya, maka yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, contoh yang ketiga adalah 2X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Nah, karena di sini kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaian berdasar grafiknya, maka kita harus menentukan titik potong dari persamaan garis ini. Nah, ini kita jadikan persamaan garis dulu. Ada 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya, ketika X-nya bernilai 0, maka Y-nya akan sama dengan 4. Dan jika Y-nya bernilai 0, maka X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat koordinat kartesiusnya, yaitu 0,4 dan 2,0. Ingat ya, fungsinya adalah X, Y, berarti X dulu baru Y-nya. Nah, kemudian kita gambar pada grafiknya. Nah, di sini ada 0,4 di atas sini. Dan di bawah sini ada 2,0. Oke, selanjutnya kita akan menentukan daerah arsirannya ya. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya, kita memerlukan yang namanya uji titik. Nah, di sini titik yang termudah yang bisa kita uji adalah menggunakan titik 0,0. Maka 2 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, kita gunakan tanda pertidaksamaannya ya yang berada pada soalnya. Maka 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, apakah 0 benar lebih dari sama dengan 4? Nah, ini pernyataannya salah kan? Nah, jika pernyataannya salah, maka kan daerah 0,0 berada pada di sebelah kiri garis ya.
Nah, karena pernyataannya salah, maka arsirannya berada pada sebaliknya. Jadi arsirannya berada pada kanan garis. Tapi jika pernyataan di sini memang benar, maka arsirannya akan berada pada kiri garis. Jadi tidak perlu sebaliknya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa yang namanya uji titik. Nah, di sini kita punya persamaan garis, ada AX tambah BY sama dengan C. Nah, di sini kita lihat nilai dari A-nya atau koefisien X-nya. Kalau A-nya lebih dari 0 dengan tanda ketaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada sebelah kanan garis. Kalau tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kiri garis. Tapi jika nilai A atau koefisien X-nya bernilai kurang dari 0 dengan tanda ketaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kiri garis. Dan sebaliknya, ketika tanda ketaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kanan garis. Nah, jadi lebih mudah kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tidak perlu menggunakan uji titik. Nah, contohnya, buatlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Di sini ada 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan linearnya ya. Oke, kita lihat di sini ada persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, kita tentukan garisnya dulu. Seperti biasa, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, kita mau membuat daerah himpunan penyelesaian, berarti kita membutuhkan titik potong. Nah, untuk menentukan titik potongnya, berarti kita harus membuat pertidaksamaan itu menjadi tanda sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 12. Maka titik potongnya kita dapat ada x-nya 0, y-nya 4. Y-nya 0, x-nya 6. Oke, nah persamaan kedua, x tambah 2y sama dengan 6. Maka x-nya 0, y-nya 3, y-nya 0, x-nya 6. Nah, berarti kita sudah punya titik koordinatnya, ada 0,4, 6,0, di sini ada 0,3, 6,0. Nah, kita gambar pada koordinat kartesiusnya. Oke, kita tandai tadi ada 0,3, ada 0,4 dan 6,0. Nah, kita jadikan satu dulu untuk 0,4 dan 6,0. Oke, sudah ya. Kita garis. Kemudian ada 0,3 dan 6,0. Nah, kita garis. Sekarang kita tentukan daerah himpunannya. Apakah dia arsirannya berada di kanan garis atau di kiri garis? Nah, sekarang kita lihat tandanya untuk pertidaksamaan yang pertama. A-nya di sini bernilai positif ya, berarti A-nya lebih dari 0. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan, berarti dia berada pada sebelah kiri garis. Nah, berarti untuk garis yang pertama dia ke bawah ya. Nah, ini kita arsir. Untuk garis yang pertama, dulu nih.
Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini A-nya juga bernilai positif karena A-nya sama dengan 1 dan tandanya juga kurang dari sama dengan. Nah, berarti kita juga sama nih, daerah himpunan penyelesaiannya kita ambil yang sebelah kiri garis. Nah, berarti garis yang kedua ini kita arsir juga ke bawah. Oke. Dan jangan lupa ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir ke sebelah kanan. Kita arsir. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir ke atas. Oke. Nah, sekarang menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang terlalui oleh seluruh arsiran atau yang paling banyak terarsir. Kira-kira yang mana yang paling banyak terarsir? Nah, ternyata yang paling banyak terarsir adalah di bagian sini. Nih. Maka, di sini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu caranya. Tapi kalau dilihat-lihat nih, ini kan kayaknya berantakan ya. Banyak banget coretan-coretannya. Nah, takut menghindari kesalahan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, Ibu punya salah satu cara lagi nih. Namanya adalah arsiran bersih. Nah, untuk arsiran bersihnya ini Ibu hapus dulu ya. Oke, arsirannya Ibu hapus dulu. Apakah arsiran bersihnya akan sama dengan arsiran yang seharusnya? Nah, tadi arsiran untuk kurang dari sama dengan A-nya positif adalah sebelah kiri garis ya. Nah, karena Ibu mau menggunakan arsiran bersih, nih Ibu tulis dulu arsiran bersih, biar nggak bingung. Nah, karena kita mau menggunakan arsiran bersih, nah ini tadi daerah himpunan penyelesaiannya harusnya berada di sebelah kiri garis. Nah, karena arsiran bersih yang kita gunakan, ini kita arsir sebaliknya. Nah, jadi arsirnya ke arah atas. Oke. Kemudian yang pertidaksamaan kedua juga sama. Dia tadi arsirannya di sebelah kiri garis ya, berarti berada di sebelah sini. Tapi karena arsiran bersih, kita arsirnya ke atas. Hati-hati ya, jangan sampai melewati guys. Oke, nah selanjutnya ada X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 harusnya kan ke sebelah kanan ya tadi arsirannya. Nah, karena arsiran bersih, kita arsir sebaliknya. Nah, jadi kita arsir yang di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0. Berarti harusnya dia arsirannya ke atas kan. Nah, ini kita arsir ke bawah. Nah, maka untuk arsiran bersih dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, cari daerah yang tidak terkena arsiran. Mana yang tidak terkena arsiran, maka di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini kalian boleh menggunakan arsiran yang seharusnya atau arsiran bersih, atau Ibu katakan ini adalah arsiran sebaliknya ya. Nah, nanti silahkan kalian gunakan apa yang ingin kalian gunakan. Tapi kalau bisa untuk meminimalisir kesalahan kalian, kalian boleh menggunakan arsiran bersih supaya terlihat mana sih daerah himpunan penyelesaian yang ingin kalian ambil. Oke?
Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.